Alhamdulillah. Kalau ibu tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Kayaknya masih kurang semangat. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Kayak pagi ini, siapa yang sudah hadir? Coba kita hitung dulu ya. Mari berhitung. Dimulai dari Mbak Cindy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak kurang 1 ya. Satu itu kenapa? Sakit. Oke. Baik, di sini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Tujuannya itu agar kalian mengerti dan paham mengenai adaptasi tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang tahu tentang lagu Lihat Kebunku? Tahu. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, terima kasih. Kita itu akan belajar mengenai adaptasi. Ada yang bisa menyebutkan apa saja tumbuhan yang ada di depan sekolah? Mangga, Apalagi? Bunga. bunga pucuk merah. Cemara. Ya, dari beberapa tanaman tersebut itu mampu beradaptasi dengan lingkungan ya. Ada yang tahu mengenai pengertian adaptasi? Menyesuaikan diri ya. Kita akan belajar mengenai adaptasi. Pengertian adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap dapat bertahan hidup. Lingkungan tempat hidup disebut habitat. Jadi adaptasi itu pengertiannya menyesuaikan diri ya. Ya. Selanjutnya ada jenis adaptasi. Adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air itu disebut xerofit. Contohnya itu seperti pohon kurma, lidah buaya, cocok bebek, kaktus. Ini gambarnya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Selanjutnya, ciri-ciri dari tumbuhan xerofit yaitu daun berbentuk seperti duri untuk mengurangi penguapan. Seperti duri yang ada di kaktus ini ya. Dia kan di dalamnya itu menyimpan cadangan air. Kedua, batang tebal untuk menyimpan cadangan air. Ini batangnya tebal. Yang ketiga, batang memiliki lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Ini seperti bentuk garis lilin. Keempat, akar panjang dan menyebar di dalam tanah untuk mencari sumber air. Selanjutnya yaitu ada adaptasi tumbuhan pada lingkungan air. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya tumbuhan hidrofit antara lain teratai, eceng gondok, dan kangkung air. Pernah ada yang lihat kangkung air? Kangkung yang lihat hidupnya di air itu kan biasanya kalau petani ada nanam padi biasanya ada kangkung liar, itu kangkung air ya. Dan untuk ciri-ciri tumbuhan hidrofit itu terapung di atas air. Yang kedua, mempunyai permukaan daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Jadi daunnya udah bisa dilihat ya bahwa tumbuhan
bahwa ciri tumbuhan hidrofit itu memiliki daun yang lebar, batangnya mengembung, berongga, berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Ini contohnya bisa dilihat seperti eceng gondok, kan batangnya mengapung. Yang keempat, akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik. Akar panjang untuk mencari makanan di dasar air. Yang kelima, daun memiliki lapisan lilin yang membuatnya tidak mudah rusak dan basah terkena air. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai adaptasi tumbuhan? Bu, eceng gondok itu manfaatnya apa aja? Eceng gondok kan biasa dimanfaatkan kalau sebenarnya eceng gondok itu kayak parasit air ya. Kita bisa memanfaatkannya bisa dengan membuat kerajinan. Banyak sekali kerajinan yang terbuat dari eceng gondok. Udah pernah lihat kayak keranjang yang dari eceng gondok? Biasanya kan dijual sebagai apa ya? Penambah sebagai usaha dari petani tersebut, dari pembudidaya eceng gondok. Tapi kalau kelamaan eceng gondok itu kan penyebarannya tumbuhnya itu sangat cepat, jadi bisa merusak air. Air akan terus menguap dan banyak polusi di air. Ini tidak baik dalam kandungan di air juga ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jenis kaktus itu ada yang berbuah, itu berarti kaktus jenis apa, Bu? Kan kita biasanya lihat kaktus kan berbagai bentuk. Biasanya kaktus itu ada yang ada buahnya. Itu kaktus jenis apa? Kalau jenis kaktus itu masih ibu belum tahu juga. Nanti ibu cari tentang jenis-jenis kaktus yang ada di buku ya. Nanti ibu tak cari lagi. Barangkali di sini ada yang tahu mengenai jenis-jenis kaktus. Kaktus yang ada buahnya kan ada ya, yang merah. Pernah lihat Yang kan? tipis itu. Iya. Yang seperti Iya. daun ini. Itu kan buah kan? Buah. Tapi kaktus dalam bentuk jenis apa? Ya nanti itu PR buat ibu untuk mencari tahu tentang jenis kaktus tersebut ya. Iya, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, ibu akan membagi kelompok menjadi dua ya. Ini ada lembar kerja kelompok. Di sini ada, nanti ibu kasih tempelan gambar. Nanti kalian sesuaikan gambar apa yang termasuk dalam xenofit dan hidrofit. Nanti kita berhitung dulu ya. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Ya nanti kelompoknya Cindy, Yohanit, sama Nisa itu satu kelompok. Yang Dea, Dewi, Riza itu satu kelompok. Bisa direbutin dulu. Ini kertasnya. Ini ibu kasih gambarnya ya, gambar untuk kalian tempel itu tumbuhan apa.
Satu, dua, tiga. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, yang terakhir siapa? Bendera. Ibu ada kelintingan, nanti Dea ambil satu ya. Wih. Dapat nomor berapa? Nomor 3. Ambil di papan pertanyaan. Dibaca dan dijawab ya. Apa saja contoh tumbuhan hidrofit? Teratai, panggung air. Gimana teman-teman? Jawabannya benar? Kita tepuk salut untuk Dea. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, makasih. Kita lanjut lagi ya permainan taktiknya. Dimulai dari Gede, dia. baci. Cicak, Mulai. Oh, belum. Ganti lagu ya. Mau dan Naik, 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 naik ke puncak gunung. Ya. Ya. Tuh, dua, tiga. Garda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduknya jatuh di bendera. Ayo jatuh di mana? Riza dan Dewi maju ke depan. Coba pingsut dulu siapa yang Sweet, sweet. ya. Dewi boleh duduk. Sekarang Riza ambil pimpingan ya. Ini. Nah. Ya. Ambil nomor 2. Dibacakan apa soalnya? Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan kering disebut Jawab. di lingkungan kering. Tadi udah dijelasin. Steroid. Ada yang Serofit. apa? Steroid. Gimana teman-teman? Apa itu jawabannya? Kurang tepat. Ada yang mau membantu Riza? Dewi. Ya, sekarang Dewi coba. Tumbuhan yang bisa bertahan di lingkungan kering disebut dengan serofit. Serofit. Apa Riza? Serofit. Oke, tepuk tangan untuk Riza dan Dewi. Kita tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Gimana teman-teman? Anak-anak semua? Apakah seru permainannya? Seru. Apakah sudah paham mengenai materi tentang adaptasi tumbuhan? Paham. Oke. Sebagai tugas di rumah, Ibu akan kasih lembar kerja ya.
menyerahi tugas ini? Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Tidak. Ya. Oke, simpen dulu bukunya, simpen tugasnya. Pembelajaran kali ini kita selesai. Di sini kita dapat simpulkan pembelajaran mengenai adaptasi tumbuhan. Adaptasi itu disebut juga penyesuaian diri, dan jenisnya itu ada xerofit dan hidrofit. Contohnya seperti kalau xerofit itu kaktus, lidah buaya, dan buah naga. Dan kalau hidrofit itu eceng gondok dan teratai. Gimana? Oke. Kalau sudah, rapikan tempat duduk kalian. Antang-antang ulangi. Pembelajaran kali ini selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, habis ini pulang ya. Kita sebelum pulang berdoa dulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu.